الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il aminin wal musannifin wal munazzilin wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin wa man lam malik syafi'i Muhammad bin Abdul Thumaila jabal ulama sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadat syafi'in sya'bil qadir jilal masjid tayyib sufi sayyid Syekh Abil Qasim Jadid al-Qadir Sayyid Syekh Muhammad Bahadir Sabari qaddasallahu sirrahu al-azim wa sallallahu alaihi wa sallam sadri min darajat sadri wa syaikhana al-alama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihim wa far'ihi wa silsilatihim wal akhirina anhu khususan Sayyidina Syekh Abu Muhammad Hasan wa Sayyidina Syekh Abu Sa'id wa Sayyidina Samad Katib wa Sayyidina Syekh Abu Muhammad Muhammad Abdul Karim Abdul Samad thumma ila khusus muslimin wa rifal kitab Syekh al-Imam al-Azim al-Allama Sayyidina bin Abdul Aziz al-Malibari wa Syekh Muhammad al-Allama Syekh Ibn Hajar al-Asqalani thumma ila jami'i syekhina wa syekhina sedikit jemaah Mahzudi wa sedikit jemaah Bardor wa sedikit jemaah Saleh wa sedikit jemaah Fazil wa sedikit jemaah Abdul Latif bin Zaid sedikit jemaah Abdullah Fakir Aminan sedikit jemaah Abdul Wahid sedikit jemaah wa sedikit Mr. Mustafa wa sedikit jemaah Ahmad Kudus wa sedikit jemaah Masud wa sedikit jemaah Abdul Nasir sedikit jemaah Abdul Wahid wa sedikit jemaah Ahmad Qurtubi sedikit jemaah sedikit jemaah Mahfud sedikit jemaah Abdul Rahman sedikit jemaah Miyad sedikit jemaah Ahmad Asrar sedikit jemaah Zaman sedikit jemaah Ahmad Munawar sedikit jemaah Abdul Rahman Munawar sedikit jemaah Abdul Qadir Munawar sedikit jemaah Masud Rabi'ah wa sedikit jemaah sedikit jemaah Asyik Muhammad al-Alama al-Fadhil al-Anwar al-Qadr Syekh Abdul Muhammad Muhammad bin Umar al-Qadri Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Asas Al-Arifin Kiai Nasrullah Kiai Bisri Kiai Abdul Hamid Basri Kiai Abdul Hamid Jabir Kiai Abdul Wahid bin Abdul Kiai Syarif Badr bin Syaitan Jadul Bahasa Qurnin Bapak Iman Sudar Kiai Abdul Karim dan Kiai Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawar Ya Allah syahadillahi lahumul Fatihah A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin pembukaan di bab sholat, bahwa yang namanya sholat itu menurut syariat aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Yang dimaksud dengan sholat itu menurut syariat ucapan-ucapan, gerakan-gerakan makhsusatun yang dikhususkan, yang tertentu, muftatahatun yang diawali ditakbiri dengan takbir, mukhtatamatun dan diakhiri bitaslimi dengan salam. Wa sumiyat dan dinamakan bidzalika dengan demikian, ya. Kenapa? Lasyama listimaliha ala sholati lughatan, karena mengandungnya itu sholat, ya, lughatan menurut ala sholati atas sholat, lughatan menurut lughat itu yang namanya sholat doa, doa. Wahia ada pun sholat menurut lughat ad-du'a'u, yaitu doa. Makanya sholat itu kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir itu isinya doa, ya kan? Makanya sholat disebut dengan sholat. Yang udah kita bahas kemarin, tidak perlu kita ulang. Wal mafruḍatu yang difardukan, artinya sholat itu wajib, wajib. Al-ainiyah itu yang bahasa ainiyah, artinya ainiyah itu perorangan, ya, perorangan. Tiap orang wajib sholat, artinya tiap orang yang mengaku Islam maka wajib sholat. Itu namanya ainiyah. Karena fardu itu ada dua, ada ainiyah, ada kifayah. Kalau kifayah itu kalau ada satu orang yang menjalankan maka yang lainnya gugur kewajiban. Begitu juga sebaliknya, fardu kifayah itu kalau tidak ada satu orang pun yang menjalankan maka semuanya kebagian dosa. Itu kifayah. Kalau ainiyah artinya per individu, tiap orang wajib sholat, tiap orang Islam, ya, wajib sholat, tidak boleh digantikan yang lain. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang namanya sholat itu tidak ada yang namanya wajib diqadha. Artinya gini, tidak bisa diganti dengan fidyah, ya kan? Tidak bisa diganti fidyah atau dibayar oleh orang lain. Karena apa? Sholat ini wajib bagi orang Islam yang masih berakal, namanya wajib, ya kan? Tidak boleh tidak. Agak bisa berdiri, duduk. Agak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, terlentang. Tidak bisa terlentang dengan kedipan mata. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu tegas, pokoknya kagak bisa diganggu-gugat. Namanya orang Islam wajib sholat. Gitu. Khamsun lima kali fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, walailatin dan tiap-tiap malam, maklumatin yang diketahui, minatini dari agama, bidorurati dengan mudah atau dengan pasti. Ini jadi sholat yang 5 waktu ini, ya, sholat fardu itu 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini 5 kali sehari semalam, wajib hukumnya. Fayakfuru, maka jadi kafir
walam tajtami' hadhil khamsu, dan tidak berkumpul 5 waktu ini di ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berkumpul salat 5 waktu ini pada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi hanya kanjeng Nabi Muhammad saja Pak salat 5 waktu itu, ya. Kalau nabi-nabi yang lain kagak. Nabi-nabi yang lain itu hanya sholat yang tertentu saja, ya. Sholat yang tertentu saja. Makanya di sini di dalam kitab I'anatul Talibin ini bahwasanya sholat Nabi yang dulu, ya kan, itu beda-beda, bukan sholat 5 waktu nih, bahkan mutafarriqatun fil anbiya'i fasubhu sholatu Adam wa dhuhru sholatu Dawud wal 'ashru sholatu Sulaiman wal maghribu sholatu Yaqub wal isya'u sholatu Yunus. Tuh. Nah ini kalau kanjeng Nabi kan semua sholat. Kalau nabi-nabi yang dulu hanya sholat 1 saja, ya, sholat 1 saja. Kayak sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Sholatnya Nabi Adam. Duhur kagak. Nabi Adam itu sholatnya sholat subuh doang, ya, sekali doang sholat subuh. Ya berapa rakaat? Ya berarti ajaran-ajarannya apa namanya? Nabi Adam, syaratnya Nabi Adam waktu subuh sekali doang Pak. Terus sholat duhur itu sholatnya Nabi Dawud alaihissalam, ya, sholatnya Nabi Dawud alaihissalam siang. Sholat asar itu sholatnya Nabi Sulaiman, berarti putranya Nabi Dawud, beda, ya kan? Sholat asar. Wal maghribu sholat Yaqub, dan sholat maghrib itu syariatnya sholat Nabi Yaqub. Wal isya'u sholat Yunus, itu sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Itu beda-beda. Subuh Nabi Adam, duhur Nabi Dawud, asar Nabi Sulaiman, maghrib siapa tadi? Yaqub, dan Isa Nabi Yunus alaihissalam. Tuh, ya, ini sholat-sholatnya nabi-nabi dulu, ya, nabi-nabi dulu. Kalau nabi kita semua sholat, ya, semua sholat. Makanya umat Rasulullah ini adalah umat pilihan, ya, umat pilihan. Masuk surganya aja duluan. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali Rasulullah SAW, karena yang punya kuncinya beliau. Dan umatnya semua masuk surga yang beriman. Setelah semua masuk, baru umat yang lain bermasuk. Ini kelebihannya umat Rasulullah SAW, umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya khususlah nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu itu kalau ghanimah itu kagak boleh diambil. Ghanimah itu harta rampasan barang, rampasan perang. Habis perang, ya, maka barang-barang rampasan perang itu atau ghanimah itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian harta rampasan perang ini pun akan diambil oleh Allah, yakni dengan api yang menyambar segala habis. Itu, ya, membakarnya semuanya atas. Ya kayak Nabi, anaknya Nabi Adam, Qabil sama Habil, korbannya Habil diterima, disambar api
Kayak gitu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ghanimah, harta rampasan perang, dia habis perang menang, maka rampasannya bisa diambil. Itu dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya begitu. Pokoknya umat kita ini umat pilihan, umat yang pokoknya walaupun umurnya pendek, tetapi amalnya baik, banyak terhitung. Kenapa Pak? Karena satu amal dibalas 10 sampai 700. Kalau Nabi dulu kan ada. Tuh, ini kelebihan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa furidat, dan sholat itu difardukan Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Jadi Kanjeng Nabi itu Isra dan Mi'raj yang sudah terkenal kisahnya, ya. Ketika Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, kapan itu Isra Mi'raj Pak? Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Senin, ya. Pada malam Senin. Pada malam Senin. Makanya malam Senin itu hari bagus. Kanjeng Nabi yang lahir hari Senin, wafat hari Senin, Isra Mi'raj hari Senin, ketika beliau hijrah hari Senin. Hari Senin Pak, apa itu? Sampai mau bangun rumah hari Senin, beli mobil hari Senin, ya kan? Kawin maning hari Senin, gitu. Hari Senin itu bagus, ya kan? Hari Senin. Tapi kalau ini urusan dunia, kalau urusan akhirat hari Rabu. Sampai mau nganterin anak berangkat ngaji ke pesantren hari Rabu. Kemarin anak saya hari Rabu harus balik kepada pesantren. Kata ya bikin walaupun bukan awalan. Kalau awalan begitu. Kemarin ada keponakan saya juga masuk ke langitan, itu juga hari Rabu. Semuanya hari Rabu masuk. Karena bagus hari Rabu untuk belajar dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hari-hari bagus itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun, itu disebutkan banyak hal, ya. Ya saya nggak bahas di sini. Jadi malam Senin waktu Isra dan Mi'raj ini sholat ini diwajibkan. Ba'da nubuwati, setelah kenabian. Bi'asri sinina wa talatati asyurin, setelah kenabian 10 tahun 3 bulan, ya, 3 bulan. Lailata sab'in wa isrina min Rajabin, yaitu pada malam 27 dari bulan Rajab. Bulan Rajab 27 Rajab, Isra Mi'raj terkenalnya, ya kan? Jadi Kanjeng Nabi itu kan diangkat jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi ketika umurnya 40 tahun, ya. Makanya Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika beliau umurnya 50 tahun, ya, 50 tahun lebih 3 bulan. Ini Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Walam tajib, dan tidak wajib subuh yaumi tilka lailati, sholat subuh pada malam itu, li adamil ilmi, karena tidak adanya pengetahuan bi kaifiyatiha, pada tata caranya. Jadi kan perintahnya sholat 5 waktu itu kan pas malam Senin, ya. Malam Senin Rasulullah Isra dan Mi'raj, maka turunnya kan sebelum sholat subuh, ya. Kurang lebih jam 3-an gitu udah balik Kanjeng Nabi, udah balik, ya. Kanjeng Nabi belum mengerjakan sholat subuh, walaupun sholat subuh udah diwajibkan, ya kan? Sholat 5 waktu itu udah diwajibkan. Cuma kenapa Kanjeng Nabi belum menjalankan sholat subuh? Karena
belum tahu tata caranya, gitu. Ya, tata caranya belum tahu. Makanya sholat itu dimulai yaitu waktu zuhur, Pak. Ya, waktu zuhur. Makanya kalau sholat pertama kali yang dilakukan, ya, itu adalah sholat zuhur, bukan sholat isya, bukan sholat subuh. Di sholat zuhur. Jadi kalau ada kan orang ngomong Islam itu singkatan dari isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Berarti sholat itu dilakukan dimulai waktu pertama kali sholat isya dulu. Salah itu. Jadi gak sesuai. Itu mah akal-akalan, ya kan? Bukan akal-akalan apa namanya ilmu. Yang penting joga, jual itu seperti cocok gitu, ya kan? Seperti cocok baik gitu. Tapi sebenarnya sholat itu diwajibkan, artinya dimulai zuhur dulu, ya kan? Dimana Nabi Adam alaihissalam ketika siang zuhur turun, ya kan? Mengajarkan kanjeng Nabi sholat, ya. Kapan mulainya dan kapan akhirnya itu sudah diajarkan. Makanya Nabi malaikat Jibril itu turun 2 hari, Pak. Turun 2 hari. Artinya waktu ngajarin sholat ini loh. Kalau hari Senin malaikat Jibril turun ketika awal waktu sholat. Hari Selasa malaikat Jibril turun ketika akhir sholat itu. Oh, jadi gitu, Pak. Pas matahari apa namanya tergelincir dari arah barat, tak ini malaikat Jibril turun, ya kan, mengajarkan sholat nih, sholat begini. Jadi imamnya, kanjeng Nabi jadi makmumnya. Besoknya zuhurnya pas mendekati asar, malaikat Jibril turun, ya kan, sholat apa? Sholat zuhur lagi. Gitu. Kemudian sekaligus ngajarin sholat asar. Dan nanti menjelang maghrib turun, ya kan, lagi, ya kan, menjelang maghrib yang kedua itu asar. Nah, ketika ditanya, ya waktu-waktu sholat itu diantaranya itulah waktu sholat. Makanya jangan nyalain orang yang sholat akhir waktu juga. Yang penting jangan lewat aja. Sampai nggak dosa, Pak. Sholat zuhur jam 2:30 kagak dosa. Sholat asar jam 5 sore gak dosa, Pak. Ini kadang-kadang ada orang kebablasan ngomongnya, ih jam 3, 2:30 baru sholat zuhur, dosa lu. Kagak dosa, ada. Cuma kagak dapat abdul baik gitu, ya kan? Sholat isya jam 3 apa? Sahur, pas sahur, boleh gak? Boleh. Yang penting belum masuk waktu sholat subuh, orang apa-apa. Itu, paham ya? Ini berkenaan dengan sholat. Sebelum saya lanjutkan, ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Innama tajibu bahwasanya sholat wajib. Innama tajibu bahwasanya wajib al-maktubatu sholat yang difardukan. Yakni ay sholawati, yaitu sholat-sholat as-sholawatu, yaitu sholat-sholat al-khamsu yang 5. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Mukallafin, yang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf itu? Ay balikin, yaitu orang yang sudah balik. Aqilin,
Mana yang bapaknya jadi imam lagi, oh dia di depan, oh dia lari ke sana, dan saya pesan kepada sampean yang punya anak, jangan sholat di depan. Kalau bawa anak kecil maksudnya, kecuali bawa anak yang udah tamyiz, nggak apa-apa sampai jejer di sini. Jangan sholat di depan, tapi sholat di belakang. Sampai kadang-kadang mentang-mentang nyari fadilah, keutamaan sholat saf awal, bawa anak, anaknya taruh di depan, suruh duduk, emang anaknya diem. Tapi kan anak diem itu dia ngeliat-ngeliatin kita, ngeliat-ngeliatin kita. Kalau kita yang dilihatin kan jengkel juga ujung-ujungnya, karena sopo gitu ya. Liatin kita lagi, kita dilihatin aja nih, ujung-ujungnya kita marah, begitu ujung-ujungnya, bisa batal sholat kita, ya kan? Makanya punya anak kecil sampai sholatnya di belakang no, anaknya dijejerin di situ, jangan rame. Nyuwun sewu, ini mengingatkan dulu. Kalau sampai punya anak lagi sholat berjamaah nangis, mending batalin sholatnya. Daripada ganggu stabilitas nasional, stabilitas nasional, stabilitas masjid daripada terganggu, mati jengkel, mana nangis kencang lagi, ya kan? Ini kadang-kadang ada yang nggak paham bahwa anak kecil nangis dibiarin, mana nangisnya dari awal sampai akhir lagi, nangis kecil, mama, ayah diam, sampai jengkel, pasti jengkel sampai. Yang nggak ada orang nangis aja sampai nggak bisa konsentrasi, sampai kagak ada anak nangis aja sampai nggak bisa khusyuk, apalagi ada anak nangis. Nah, sampai sholat aja kagak ada nangis mikirin apa ya kan? Mikirin debt collector lagi datang lagi dia begitu, mana belum gajian, mikirin istri cerewet, pusing sampai, ya kan? Padahal nggak ada anak nangis, apalagi ada anak nangis, tapi konsentrasi buyar semua. Imamnya juga jadi gede juga imamnya, ya kan? Maka sampean Pak, kalau punya anak kecil nangis, bawa pulang, sampai batalin sholatnya. Batalin sholat itu gak apa-apa, yang penting ada sebab. Ada sebab, ya. Yang Arab itu sampai batalin sholat, tetapi kagak ada sebab, kagak ada sebab. Dan takbir, Allahu Akbar. Apalagi udah dapat sholat satu rakaat tuh, langsung tiba-tiba tar aja sholatnya begitu, main tar aja sholatnya, main batal aja, dosa kayak gitu, penyebabnya kagak ada. Ada rumah kebakaran sampai main monologi, gak apa-apa, sholat, ya kan? Karena ada satunya. Jangankan ada rumah kebakaran atau rumah sampai naudzubillah kebakaran sampai di sholat aja diumbai, ya berarti kagak ngaji lu kan. Apalagi dia sampai kebakaran, dia bunuh diri namanya. Ada gempa, tetap sholat aja, lanjutin sholat dulu. Padahal rumahnya tetap sholat aja, bukan rumah, matinya mati sangit itu. Dia dalam hatinya begini, wah ini kalau mati lagi sholat mati sahih ini, ya Allah, disangit, ya toh, paham? Makanya ngaji. Terus apa Pak? Yang keempat, tolhirin. Terus wagum ma'alaihi, dan orang yang lagi kena penyakit ayan gak wajib sholat, ya kan? Penyakit ayan sholat gak wajib. Kalau gak sholat gak dosa. Kena lagi penyakit ayan, gitu Pak. Wasakrona, dan orang yang mabuk. Orang mabuk itu juga gak wajib sholat, ya kan? Walaupun
berarti dia wajib mengqadha kalau mabuknya itu sengaja. Ya. Itu wajib mengqadha salatnya. Bila ta'addin tanpa ada main-main. Kalau main-main dia wajib mengqadha salatnya. Li adami taklifihim, karena tidak adanya taklif mereka. Taklif itu tadi beban syariat atas mereka. Wala ala aqilin, dan juga tidak wajib atas orang yang lagi haid. Wa nufasa, dan orang-orang yang perempuan yang lagi nifas. Li adami syihhatiha, karena tidak adanya sahnya sholat. Gitu. Ya. Ini apa? Min huma, darinya gitu, karena tidak adanya sahnya sholat bagi mereka keduanya. Orang haid, orang nifas, agak sah sholat, bahkan dosa. Ada sampai punya istri lagi haid, sholat sampai tahu, sampai nggak melarang, sampai itu dosa. Gitu Pak. Oh biarin saya mau sholat ya, biarin aja saya mau sholat biar dapat pahala, walaupun haid kan biarin aja saya sholat. Dosa, nggak pakai ilmu berarti ya toh. Wala qadha alaihim, dan tidak ada qadha atas mereka. Tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha bagi orang nifas, orang haid, orang nifas, ya. Kata kajina, kenapa mana dalilnya? Nu'maru bi qadha'i shaumi wala nu'maru bi qadha'i sholati. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qadha'i shaumi wala nu'maru bi qadha'i sholati. Kami, yakni perempuan, para perempuan, nu'maru diperintahkan bi qadha'i shaumi, untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qadha'i sholati, dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Gitu, ya kan? Bal tajibu, tetapi wajib ala murtadid, atas orang yang murtad, wa muta'addin, dan orang yang main-main, bisyukrin, dengan apa namanya? Dengan mabuk. Kalau mabuknya main-main itu wajib mengqadha, ya wajib mengqadha, dan orang murtad wajib mengqadha. Nauzubillah min dzalik. Ada orang murtad, umur 30 tahun murtad, terus dia umur 45 tahun balik Islam lagi, berarti dia 15 tahun wajib mengqadha sholat-sholatnya. Ngeri, sehari 5 kali 30, 1 bulan 150 kali 12, 1 tahun berapa? Banyak Pak, kali 15 lagi. Sampai budan pokoknya, budan. Makanya ya Allah, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita sampai kepada murtad. Ada yang nanya, ada Isa nih. Yang bawa kitab apa nih? Bawa kitab. Itu kitab apa? Buku apa kitab? Kitab ya. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini ngajinya tetap ngaji. Ini anak talibin ini ada 4 jilid nih, segini gitu. Kita ngaji tuh
baru selembar. Selembar udah berapa ayat? Sebulan ini. Udah ini berapa? Wah, gak usah mikirin kata. Yang penting ngaji aja, ya kan? Saya kira sampai di sini ngajinya, ya tetap istiqomah, insyaallah tambah ilmu. Tanya kalau nggak ngerti ya, kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau nggak ngerti kita pending untuk pertemuan berikutnya. Ya, saya kira sampai di sini ngaji kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri